Salam jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua terus di dalam pemberian Tuhan yang ajaib karena Allah kita, Allah yang Emmanuel yang terus berkarya dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kekristenan yang tangguh atau kehidupan iman Kristen yang tangguh. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari semua membuka Alkitab. Di dalam kitab Kolose pasal 2, kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua, kita baca ayat 6 dan ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus pernah berkata di dalam bagian firman Tuhan dalam kitab Matius 24 ayat 13, di sana dikatakan demikian, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dalam ayat itu Tuhan Yesus mau ingatkan kepada kita bahwa kehidupan iman Kristen itu harus menjadi orang yang bertahan terhadap tantangan apapun. Ketika kita bertahan, tetap tangguh menghadapi persoalan-persoalan dan kita terus beriman pada Yesus. Maka dikatakan dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan jaminan keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk kita mengalami jaminan keselamatan itu gratis. Anugerah Tuhan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tetapi kalau kita ingin menjadi pengikut Yesus, itu ada perjuangan-perjuangan. Melawan keinginan-keinginan daging, melawan tantangan-tantangan dalam kehidupan iman kita. Dan Tuhan berkata ketika kita bertahan tetap tangguh di dalam iman pada Yesus, maka Tuhan menjanjikan keselamatan buat kita. Nah, bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang terus bertahan atau tetap menjadi orang Kristen yang tangguh? Kita akan belajar ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, mari kita berakar kepada Kristus. Ya. Dijelaskan dalam ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Kehidupan iman digambarkan seperti pohon. Pohon itu akan kuat, pohon itu tidak akan mudah tumbang ketika punya akar-akar yang kuat. Fungsi akar, ya, selain sebagai tempat untuk atau sarana untuk mendapatkan sari-sari makanan bagi pertumbuhan sebuah pohon, fungsi akar juga sebagai pengikat yang menguatkan pohon itu supaya tidak tumbang. Ya. Di sebelah kiri saya ada banyak pohon-pohonan. Di sebalik sana ada pohon kelapa, ini ada banyak pohon-pohonan. Pohon ini kuat. Pohon ini tidak tumbang walaupun ada terpaan angin. Musim yang berubah-ubah. Musim panas, musim hujan. Tapi tetap bertahan tidak tumbang. Kenapa? Karena ditopang oleh akar-akar yang kuat. Ya. Demikian juga dalam kehidupan iman kita. Kalau kita ingin tetap tangguh bertahan, kita perlu berakar kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus pribadi Allah yang benar. Yesus pribadi Allah yang punya kuasa atas segala sesuatu. Maka dia ada tempat yang kuat untuk kita berakar di dalam Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua masih di dalam ayat yang ke-7. Di sana dijelaskan demikian. Dan dibangun di atas Dia. Yang kedua supaya kita menjadi orang Kristen yang tangguh. Dibangun di atas Kristus. Kehidupan iman Kristen juga digambarkan seperti sebuah bangunan.
nilai bangunan, harga bangunan itu selain ditentukan pada bentuknya, juga kepada keindahan bangunan tersebut. Dan yang paling penting adalah bangunan akan berharga, akan bermanfaat kalau bangunan itu berdiri dengan kuat. Bagaimana supaya bangunan itu bisa kokoh berdiri, saudaraku? Ya, ditentukan pada pondasinya. Ya. Ketika pondasinya kuat di atas tanah yang kuat, di atas dengan batu-batu dengan besi yang cukup, saudaraku, maka ketika pondasinya kuat, bangunan itu ketika berdiri akan kuat, diterpa apapun juga akan kuat. Kita lihat di belakang saya itu ada rusun, ada beberapa tingkat, ya, ada beberapa lantai, saudaraku ya. Ada ditempati puluhan bahkan mungkin ratusan orang ya. Di sana ada para tentara di sana ya. Nah, bangunan ini mampu untuk menampung ratusan orang ya. Dan berdiri kuat. Kenapa? Karena pondasinya kuat, saudaraku. Demikian juga kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang tangguh, mari kita bangun di atas dasar Kristus, saudaraku ya. Kenapa Kristus? Sebab dia pondasi yang kuat, dasar yang kuat di dalam membangun iman kita. Dia punya kuasa atas segala sesuatu. Alkitab banyak mencatat bagaimana kuasa Yesus dinyatakan atas alam, bahkan atas dunia roh jahat, atas kematian, atas yang sakit, bahkan atas dosa, saudaraku. Pernah saya bahas dalam beberapa waktu yang lalu. Ya. Menunjukkan pada kita bahwa Allah kita di dalam Yesus itu pribadi Allah yang kuat, dasar yang kuat di dalam membangun kehidupan iman kita. Jadi yang kedua, supaya iman kita tangguh, mari kita bangun iman kita di atas dasar Kristus. Ketika untuk membangun kehidupan Kristen yang tangguh, masih di dalam ayat yang ke-7, di situ dijelaskan demikian. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Yang ketiga, mari kita belajar hidup di dalam pengajaran firman. Kenapa? Karena firman Tuhan itu sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Pemazmur berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bisa memberikan kepada kita arah yang benar. Ada seorang penulis yang terkenal di dunia dari Perancis, namanya Voltaire. Saudaraku, Voltaire ini seorang ateis, bahkan membenci kekristenan. Dia berkata begini menanggapi tentang kekristenan dan Alkitab. Dia berkata, dalam tempo 100 tahun, mulai sekarang, kekristenan dan Alkitab orang Kristen akan musnah dan hanya tinggal sebuah kenangan. Luar biasa, saudaraku. Waktu berjalan, Voltaire akhirnya meninggal, saudaraku. Tapi Alkitab masih ada. Firman Tuhan masih semakin berkembang, semakin banyak diterjemahkan. Banyak orang diberkati lewat firman Tuhan. Ya. Artinya apa, saudaraku? Tuhan memelihara firman-Nya. Bahkan menurut cerita, tempat Voltaire atau perpustakaan Voltaire digunakan sebagai tempat menerjemahkan Alkitab dan distribusi Alkitab di berbagai negara. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, jadikanlah pengajaran firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam firman, maka Tuhan akan memberikan kepada kita ketangguhan dalam menghadapi hidup ini. Dan yang terakhir, yang keempat, dijelaskan dalam ayat 7 bagian terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang keempat, mari kita penuhi kehidupan kita dengan hati yang bersyukur. Orang yang bersyukur berarti dia sadar bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Ketika mengalami hal positif, hal baik, diyakini itu datangnya dari Tuhan. Bahkan ketika mengalami persoalan dalam kehidupannya, dia akan memandang di sudut kacamata firman Tuhan. Persoalan diizinkan Tuhan untuk membangun kehidupan imannya, maka juga ada alasan untuk bersyukur. Saudaraku, selain bersyukur itu bisa membangun kehidupan iman kita, menguatkan iman kita, bahkan menurut sebuah penyelidikan,
Dengan kita membangun kehidupan bersyukur, membuat kehidupan kita ada energi, kekuatan positif bagi fisik kita. Selain kita sehat rohani, dengan bersyukur kita sehat secara jasmani. Jadi saudaraku, mari kita menjadi orang Kristen yang tangguh, kuat di dalam iman kita. Karena Tuhan berkata, di sana Tuhan akan berikan kekuatan, di sanalah Tuhan akan memberikan keselamatan buat kita bagi yang tetap tangguh dalam iman. Jadi yang pertama, mari kita berakar kuat di dalam Yesus. Yang kedua, bangun kehidupan kita atas dasar Kristus. Dan yang ketiga, mari kita hidup dalam pengajaran firman Tuhan, jadikan sebagai pengajaran dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, penuh hidup kita dengan ucapan syukur. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang tangguh dalam menjalani kehidupan ini. Persoalan, tantangan boleh ada terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami belajar pada firman Tuhan, terus berakar pada Tuhan, dibangun pada Kristus. Dan kami terus belajar menjadikan firman sebagai bagian penting dalam kehidupan kami, dan kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.